Baik, kemarin saya nge-tweet, insya Allah tanggal 17 November ini hari Kamis, 17 November itu hari Kamis, jam 1 sampai jam 3 akan ada workshop untuk membuat server internet offline untuk sekolah-sekolah dan terbuka untuk guru-guru, orang IT-nya sekolah, siswa SMA, SMK, untuk bisa join. Nah, di sini mohon disiapkan USB flash disk, SanDisk 8 GB supaya bisa copy live USB-nya. Jadi bentuknya internet offline-nya saya rubah. Tadinya saya ngajarin cara bikin beneran, ternyata pada tepar. Akhirnya saya rubah, udah saya bikinin aja. Anda tinggal ngopi dalam bentuk flash disk. Oke. Servernya sudah ada di sebelah saya. Cuman susah ngasih lihatnya. Tapi intinya Anda pakai SanDisk 8 GB, SanDisk 8 GB. Silahkan, bentuknya kayak gini lah kira-kira. Harganya berapa nih? Mahal juga ya. Cari yang murah aja dah. Ada yang 30.000 nih. Oke. Cari yang murah, 30 ribuan dapat. Kalau mau dikirim dari sekarang ke saya juga silakan. Cuman ongkos kirimnya teh 10.000 perak. Oke. Cara bikin dari makhluk itu lumayan. Saya kasih lihat aja di wiki saya cara bikinnya. Anda bisa masuk ke internet offline. Cara bikinnya di sini. Ini di bawah sini cara bikinnya. Oke, saya nggak akan terlalu bikin video ini terlalu ribet. Jadi di sini ada server, ada e-learning model, kemudian ada wiki offline, Kiwix, kemudian ada perpustakaan lokal. Di sini yang terakhir password yang dipakai di situ apa aja bisa dibaca. Yang penting yang ini dulu nih password. Jadi Anda bisa login, username-nya offline, password 123456, IP address-nya bisa dicek pakai ifconfig more. Kemudian di situ sudah ada e-learning, kita bisa belajar. Cuman supaya bisa diakses dari tempat lain, IP-nya harus dirubah. Kemudian ada wiki offline dan perpustakaan digital offline. Oke. Nah, konsepnya internet offline kira-kira kayak gini. Jadi saya tidak akan terlalu banyak ke cara bikin, lebih cara make sih. Konsepnya adalah data dari internet dimasukin ke SD card, kemudian di copy ke server lokal. Ini waktu konsep awalnya saya mikir pakai Raspberry, cuman ternyata mendingan pakai USB flash disk aja, masukin ke komputer apapun yang ada di depan hidung, langsung masukin ke router atau access point atau wifi, kemudian laptop, handphone dan sebagainya bisa akses lokal. Jadi kira-kira caranya gini. Oke, jadi kuncinya ada di ini waktu itu pakai SD card, sekarang pakai flash disk, masukin aja ke komputer apapun, kemudian dia bisa diakses dari laptop atau smartphone lokal. Cuman kalau mau enak, beli access point yang murah-murah aja, router wifi lah, router yang ada wifi-nya ya. Ini banyak banget harganya juga ngeri-ngeri 150.000, 120.000. Yang bagus Linksys sih kalau mau yang enak sih sebetulnya, sama Mikrotik lah. Oke. Mikrotik juga ada yang murah-murah sih. Coba Mikrotik RB berapa itu? Ini yang mahalnya nih. Nah, ini ada yang 300.000, ada yang 200.000 juga ada sih Mikrotik yang versi lama ya. Tapi udah ada wifi-nya. Jadi yang penting ada router, ada wifi, kemudian kita bisa mana tadi? Nah, ini router wifi sama komputer, colokin USB-nya ke situ. Oke, USB-nya, ini dia USB-nya. Image-nya ada, saya udah buatkan. Oke, mana dia? Ini dia. Oke, clear layar. Sorry, saya gedein aja biar ada enak lihatnya. CD printer USB. Nah, saya udah bikin 4 file ISO. Ini tinggal saya burn aja ke USB yang Anda bawa, langsung jalan. Cuman kepaksa karena USB-nya 8 GB, saya harus misahin apakah itu SD, SMA, SMK, SMP. Jadi dipisahin aja. SD, SMA, SMK, SMP. Ini bedanya SD, SMA, SMK, SMP adalah perpustakaannya. Jadi buku-bukunya, e-booknya, PDF-nya. Kalau yang SD ya buku-buku SD, kalau SMA buku-buku SMA, SMK buku SMK, SMP buku SMP.
Ini yang lagi ada di server yang lagi jalanin, kalau nggak salah sih SMA sih, kalau nggak salah antara SMA atau SMK, lupa. Soalnya gampang banget, tinggal perpustakaannya diganti, cuman itu doang, cuman model dan sebagainya ada di situ. Oke, sekarang kita coba lihat kalau kita akses ya. Nah, aksesnya kita harus tahu IP-nya dia. Kebetulan IP saya adalah 192.168.0.129. Kalau enter biasa bentuknya seperti ini, jadi ini web servernya sudah jalan. Oke, nah kalau kita mau masuk ke perpustakaan digital, masuk pustaka, ini langsung, oh ini SMK, ini salah. Jadi ini buku-bukunya, buku SMK nih di sini. Oke, ini buku-bukunya bisa diakses. Perhatikan aksesnya kencang banget loh ini. Saya akan ngambil biologi pertanian. Oke, besarnya 20 MB. Oke, saya klik aja, langsung keluar nih. Tuh, cepet kan, 20 mega ini. Biologi pertanian. Jadi enak banget sih aksesnya, karena lokal. Oke, ini tidak pakai kuota, tidak pakai pulsa, bisa diakses lokal, dan hidupnya enak banget nih sebenarnya. Oke, jadi ini e-booknya bisa diakses lokal, bisa di copy. Kalau pengen ngopi gampang banget, tinggal 129/pustaka. Jadi kalau ngopi tinggal klik kanan, download, save link as, nanti pindah ke komputernya kita. Kalau Anda pakai smartphone ya bisa diatur lah, tinggal di download gitu aja. Oke. Jadi di sini buku-bukunya kira-kira gini, yang ada di depan kita ini kebetulan SMK. Oke. Ini yang pertama adalah 192.168.0.129. Kemudian juga ada Wikipedia offline 192.168.129. Ada 8080. Ini Wikipedia offline. Jadi Wikipedia bisa dibuat offline. Ini sudah dibuatkan offline-nya. Kalau kita klik, ini kita masuk ke Wikipedia. Ini Wikipedia bulan berapa ya? Bulan Juli nih berarti. Sekarang bulan Juli Agustus lah. Oke. Nah, di sini kita tinggal nyari, misalnya kita pengen cari tentang Jakarta. Langsung keluar Jakarta. Ini ada stasiun di Jakarta. Jakarta banyak banget ya. Pengen bingung sendiri, Wikipedianya ada 16.700 artikel tentang Jakarta. Ini saya klik aja daftar rumah sakit di Jakarta Selatan, macam-macam ya. Jakarta. Ini Jakarta film Om Habib Priyono. Aduh, ya udah, ini film Jakarta. Oke, paling gampang mah coba kalau Bandung mungkin tidak seambigu Jakarta. Tuh, sama juga Sumur Bandung. Ini kecamatan kelurahan di salah satu di Bandung ya. Sumur Bandung tempat fotokopian buku dulu mah. Ini Bandung. Kemudian kalau kita mau cari tentang misalnya Jokowi, tentu ada. Ada efek Jokowi. Nih Jokowi film. Jokowi banyak banget ya. Jokowi presiden. Kok Laskar Jokowi lagi sih? Ini aja lah. Kabinet Indonesia Maju. Nah ini Joko Widodo. Nggak bisa Jokowi Widodo baru keluar Joko Widodo yang aslinya. Kalau Jokowi nggak keluar, rupanya harus Joko Widodo ya. Oke. Misalnya kita pengen nyari Ganjar Pranowo ya. Nah ini. Oke, sayang sekali cuma segini tulisannya tentang Ganjar. Jadi ini di copy langsung dari Wikipedia yang online-nya, di copy langsung jadi Wikipedia offline. Konsekuensinya ini bisa diakses tanpa pulsa semuanya. Oke, kurang panjang nih Pak Ganjar tulisannya. Oke, coba jadi ini kalau kita masuk, ini adanya di sini sih sebenarnya, id.wikipedia Ganjar Pranowo. Bener emang cuma dikit tulisannya. Wih panjang, disingkat sama dia. Aslinya panjang saudara-saudara, tapi disingkat rupanya. Iya, disingkat aja. Pokoknya ada icip-icipnya lah. Oke, terus kita juga bisa nyari yang lain-lain, misalnya tarian. Oke, tari wali, renjang, dewa-dewa Hindu, pokoknya bisa dicari lah.
Nanti kita bisa nyari macam-macam. Oke, jadi intinya Wikipedianya offline, supaya kaya Wikipedia offline-nya, sangat disarankan Anda ikut berpartisipasi di Wikipedia yang online-nya. Jadi sebenarnya Wikipedia offline adalah diambil informasinya dari Wikipedia yang online tadi. Oke, kemudian dimasukin ke dalam yang offline. Jadi intinya Wikipedia online ada subset. Nah, ini kebetulan yang saya ambil adalah Wikipedia All Mini, makanya tadi subsetnya. Ada yang Maxi juga ada, itu lebih lengkap yang Maxi. Cuman flash disknya jadi gede banget. Supaya hidupnya rada gampang, saya bikin yang All Mini aja. Oke, jadi kita punya perpustakaan, punya Wikipedia buat belajar. Nah, kemudian buat belajar online kita punya ini lagi, satu lagi yang saya buat adalah 129 Moodle. Ini adalah e-learning. Sebenarnya bisa seperti e-learning, seperti open course ITTS, sama isinya. Itu saya sama, bukan isinya, prinsipnya. Jadi lemarinya sama, cuman isinya beda banget. Nah, kita akan masuk ke beranda dulu misalnya. Nah, di sini ada pelajaran kelas 6 IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, kelas 9 IPA, IPS, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, terus ada kelas 12 Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan sebagainya. Ini kalau kita klik di sini, misalnya kita masuk ke Matematika lah ya, ada kelas 12. Di sini ada semuanya, ada tryout-nya, jadi kita bisa klik tryout, dan kita punya waktu 30 menit dengan 20 soal untuk dicoba. Oke, kita bisa klik coba, mulai kerjakan. Bentuk soalnya kira-kira gini. Oke, ini saya akan jawab sembarangan aja karena saya nggak mau mikir. Kira-kira kayak gini. Nah, ini turunan pertama dari persamaan ini apa? Ini saya jawab sembarang ya. Ini apa? Jawab sembarangan aja. Ini apa? Jawab sembarangan aja. Ini kelihatan sisa waktunya masih panjang, jadi kita bisa lihat sisa waktunya berapa. Oke. Ini bisa dicek. Jadi kita bisa belajar online. Ini kalau nggak salah 20 soal, tiap kali ngeran ada 20, tidak harus diselesaikan semua. Jadi Anda bisa try out berkali-kali. Harapannya kita bisa pinter, kira-kira gitu. Dan ini dilakukan tanpa perlu ini ya, kuota, sinyal. Bisanya cuma pakai wifi lokal aja. Oke. Kalau saya kebetulan tidak pakai wifi lokal, ini pakai kabelan disambungin. Ide ini diambil dari sini sebenarnya. Tangsel Belajar, tanggerangselatan-kota.go.id.moodle. Jadi pemerintah Pemkot Tangerang Kota membuat ini, server ini. Kita bisa akses. Oke, time out. Oke, kita bisa akses dan kita bisa try out di sini nih, sebenarnya. Try out kelas 1 IPA. Oh, ini belum dikasih soal. Sorry. Yang dikasih soal yang kelas 6 biasanya. Yang kelas 6 ya, pokoknya yang ujian-ujian lah. Oke. Jadi kita bisa lihat kursusnya, misalnya yang SMP, yang kelas 9 ini. PKN. Nah, ini ada soalnya kalau yang ini. Kalau yang itu nggak ada, dan bedanya di sini ada buku-bukunya, bisa di-download langsung dari situ. Oke, kerjakan kuis sekarang, mulai coba. Nah, kira-kira kayak gitulah. Sama sih prinsipnya. Ini ada 20 soal 30 menit. Jadi semuanya 20 soal 30 menit sih. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi kita bisa belajar online tanpa terlalu pusing, dan kalau kita bisa nyelesain, nanti kita bisa dapat nilainya, juga masukkan jawaban yang benar tuh apa sih, dan kita bisa coba berulang-ulang. Nah, buat teman-teman guru, kita tentunya sangat berharap supaya kita bisa saling sharing soal, supaya kumpulan soalnya jadi banyak, ya. Perpustakaan bank soalnya jadi gede banget, kira-kira itu. Nah, ide Tangsel Belajar Tangerang Selatan Kota.go.id jadi menarik karena pemerintah Tangsel Tangerang Selatan bukan hanya membuat server ini, tapi juga memasang wifi gratis di kelurahan kecamatan, dan akibatnya siswa-siswa yang tidak punya kuota bisa tetap pinter dengan cara pakai wifi yang ada di kelurahan dan kecamatan Tangerang Selatan, akses ke server Tangsel Belajar Tangerang Selatan Kota.go.id ini, dan mereka bisa belajar. Di sini juga ada perpustakaannya, coba saya masuk nih. Bener nggak? Saya lupa nih. Oh, salah, bukan pustaka. Library kali. Oh, bukan. Pendidikan.
Nah, pendidikan rupanya. Jadi perpustakaannya lebih lengkap daripada yang ada di flash disk. Di sini ada SD, SMP, SMA, SMK, bisa diakses di sini semua. Kita masuk ke yang SD lah ya. Nah, ini buku-buku pelajaran SD-nya bisa di-download di websitenya Tangsel Belajar, Tangerang Selatan Kota.go.id. Untuk yang sekolah bentuknya lebih sederhana, cuman tetap bisa dipakai untuk perpustakaannya, wiki offline, try out on offline-nya. Oke, dengan cara itu mudah-mudahan kalau sekolah-sekolah berminat, silahkan join di ini workshop buat pembuat internet offline buat sekolah-sekolah. Cuman pesertanya terbatas ini karena kursinya terbatas. Di lab cuman ada sekitar 15-an kursi, jadi kita batasin 15. Cuman tiap bulan rencananya kita akan, insya Allah kita akan ulang lagi. Jadi buat teman-teman yang belum berkesempatan buat ikut, silahkan ikut. Buat teman-teman yang pengen ngopi aja, file ISO-nya silahkan aja kirim harddisk. Totalnya 8 kali 3, jadi 30 GB sih. Kalau mau sih serahlah harddisk berapapun ntar diisi dengan segala macamnya supaya hidup kita lebih ceria, kira-kira gitu. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang workshop untuk membuat server internet offline di sekolah-sekolah. Ini target utamanya lebih ke arah guru-guru, siswa yang pengen ikut juga boleh, tapi siswa mungkin dibatasin ya, mungkin 2-3 orang siswa aja yang bisa ikut. Cuman guru-guru lebih fleksibel, kita punya sekitar 10-an kursi lah. Syukur-syukur tidak dari satu sekolah semua ya. Kita berharapnya sih dari banyak sekolah. Cuman kan cuma 10 ya, bingung juga ya. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua supaya kita bisa bikin, supaya bangsa ini bisa pintar lah kira-kira. Terima kasih. Bila itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.